Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Metro TV? Bagaimana nih puasanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa ke depannya ya. Amin. Dan senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda masih dari studio Metro TV Manulife dalam tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi sudah tengah-tengah bulan ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebentar lagi kita mudah-mudahan lancar semuanya hingga akhir. Insya Allah. Dan di sini juga sudah hadir bintang tamu kita, ada seorang kalau boleh dibilang mantan pemain sinetron yang beralih ke parlemen nih ya. Ada Mas Luki Hakim. Assalamualaikum Mas Luki. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti bisa kita bahas bersama surat ini dan boleh bertanya kepada Pak Quraisy. Dan kali ini kita akan berlanjut ke surat Al-Qasas ayat berikutnya yaitu 51 hingga 59. Ayat yang akan kita bahas di sini adalah tentang kebenaran Al-Qur'an. Kalau gitu saya serahkan langsung ke Pak Quraisy, silakan. Baik. Ayat kita yang akan kita bahas mulai dari ayat 51 surah Al-Qasas. Kita tahu bahwa ayat-ayat sebelumnya itu berbicara banyak tentang Nabi Musa, perjalanan hidupnya dan lain-lain sebagainya. Di ayat kita ini kembali menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuknya itu disampaikannya bukan hanya sekali lantas selesai. Al-Quran ini turun sedikit demi sedikit selama 22 tahun lebih. Supaya dari saat ke saat, sedikit demi sedikit orang diingatkan. Al-Quran ini kitab dakwah, bukan kitab ilmu. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami telah menjadikan bersinambung firman-firman kami, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami dengan harapan mereka bisa mengingat. Mereka bisa sadar. Kita lihat, walaupun Al-Quran ini sudah tidak turun lagi sekarang, tetapi masih ada firman-firman Allah yang datang silih berganti. Firman yang dimaksud di sini bukan ayat Quran, tapi bisa jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini yang bisa menjadi peringatan buat manusia. Gempa, ya toh, pacaklik, itu semua bisa menjadi peringatan. Allah menganeka-ragamkan ayat-ayatnya. Ada ancaman, ada berita gembira, ada kisah, ada ini. Itu semua tujuannya untuk ini, supaya ingat. Nah, Al-Quran juga begini. Kitab suci ini ditanggapi dengan amat baik oleh sekelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini dikatakan alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi mu'minun. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci sebelum Al-Qur'an ini, mereka itu percaya pada Al-Qur'an. Jadi ada orang-orang pada masa Nabi, dia penganut agama Yahudi dan Nasrani, tapi percaya. Mereka percaya karena mereka melihat di sini ada kebenaran. Salah satu misalnya yang percaya dengan segera bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu waktu Nabi dapat wahyu, Sayyidah Khadijah antar ke dia. Bagaimana? Bagaimana yang kamu alami? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu ini? Dia katakan, inilah sosok malaikat yang pernah datang pada Nabi Musa. Kalau saya masih sehat, masih hidup, pada saat kamu diusir oleh kaummu dari kota Mekah, saya akan menjadi pembelamu. Itu satu. Banyak juga selain dari mereka itu pada masa dakwah Nabi Muhammad yang percaya. Itu ada Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Itu berkata, saya percaya Nabi Muhammad bahwa dia Nabi, melebihi kepercayaan saya kepada anak saya bahwa dia anak saya. Melebihi itu. Karena saya tidak jamin, siapa tahu istri saya nyeleweng. Iya kan? Nah, jadi
banyak di antara mereka yang percaya. Idza tutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Kalau kepada mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini, mereka berkata kami percaya dengannya, itulah kebenaran yang datang dari Tuhan. Kebenaran bisa datang dari manusia. Ilmu. Tetapi ilmu itu relatif. Hakikat ilmiah itu kesepakatan ahli dalam satu masa. Bisa jadi dalam masa lain berubah. Tapi kalau kebenaran itu dari Tuhan mutlak. Nah, jadi tidak ada keraguan. Kami sejak semula, sejak dahulu sebelum turunnya Al-Quran sudah percaya akan wujud Tuhan, sudah berserah diri kepadanya, dan salah satu maknanya sudah mengetahui bahwa akan datang Nabi sesudah Nabi Isa. Mereka itulah yang dianugerahi ganjaran 2 kali lipat. Sekali karena mereka itu percaya pada Nabi Isa atau Nabi Musa, dan sekali karena mereka percaya pada Al-Quran. Mereka juga mendapat ganjaran itu karena mereka sabar. Sabar. Dan menolak dengan kebaikan keburukan. Keburukan itu ditolaknya dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya, mereka nafkahkan. Agama membolehkan Anda membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang menampar, Anda boleh tampar. Siapa yang maki, Anda boleh maki. Tetapi menyiram bensin di api menimbulkan lebih besar lagi. Tapi menyiram api dengan air memadamkannya. Ya kan? Nah, kejahatan orang lain, walaupun boleh Anda balas dengan kejahatan yang setingkat, tetapi itu bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Nah, orang yang baik itu membalas kejahatan orang dengan yang baik. Nah, ini mereka dapat ganjaran karena itu. Baru dia katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka nafkahkan. Rezeki itu apa? Kita lihat sekarang rezeki itu. Rezeki itu adalah hasil usaha Anda atas bantuan Allah yang bisa Anda manfaatkan. Kalau hasil usaha yang Anda tidak manfaatkan, itu bukan rezeki namanya. Lihat, Anda kerja sekarang, dapat uang, hasil usaha, ya. Hasil usaha ini kalau dicuri orang, rezeki Anda tuh bukan. Anda tidak bisa manfaatkan, bukan rezeki. Ya kan? Bukan rezeki saya bukan gitu rezeki ya. saya. Walaupun uang kita. Gitu. Walaupun uang kita. Hasil usaha itu ada 2 macam. Yeah. Lagi kita lihat lagi dari segi rezeki. Ada hasil usaha yang dihalalkan Allah. Ada hasil usaha yang tidak halal. Yang tidak halal, walaupun Anda gunakan bukan rezeki namanya. Karena itu dosa. Ya kan? Nah, jadi dia katakan sini sebahagian yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki itu mereka nafkahkan. Mereka nafkahkan, mereka keluarkan. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya, nafkah. Yeah. Untuk kepentingan keluarganya, nafkah. Untuk kepentingan anaknya, nafkah. Kalau dia nafkahkan semua hasil halal yang didapatkannya, apa tidak ada lagi rezeki Tuhan yang dia peroleh? Nanti Pak, nanti akan dijawab Oke, ya. kita Kita jawab. akan break dulu. Semakin menarik pembicaraan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jangan habiskan apa yang Anda peroleh. Bekerjalah bersungguh-sungguh supaya mendapat sebanyak mungkin sehingga kebutuhan Anda untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak Anda yang Anda keluarkan itu masih ada lagi sebagian.
lagi di Tafsir Al-Misbah. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan dulu. Ya. Saya kembali. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada dua makna yang kita mau tanyakan. Ini dikatakan di sini sebahagian yang kami anugerahkan kepadanya mereka nafkahkan. Pertanyaannya yang pertama, sebahagian lainnya dia apakan? Kata sebagian ulama dia tabung. Jangan habiskan apa yang Anda peroleh. Bekerjalah bersungguh-sungguh supaya mendapat sebanyak mungkin sehingga kebutuhan Anda untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak Anda yang Anda keluarkan itu masih ada lagi sebagian. Itu satu. Yang kedua maknanya begini. Sebagian yang mereka nafkahkan mereka keluarkan. Katakanlah dia berusaha. Dia dapat uang sebanyak mungkin. Dia dapat materi sebanyak mungkin. Kalau seandainya dia keluarkan itu semua, masih ada rezeki Allah padanya atau tidak? Ada. Masih ada. Sehat. Hah? Rezeki sehat, Sehat, bagus. umur. Umur, oksigen. Iya. Jadi walaupun Anda sudah keluarkan semua dari hasil usaha Anda, ada rezeki Allah yang Anda tidak usahakan masih tetap ada sama Anda. Nah, itu sikap mereka. Ada sikap yang lain. Lanjutan ayat ini. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anha. Kalau mereka mendengar atau melihat ucapan atau sikap yang tidak berguna, mereka meninggalkannya. Al-laghu itu adalah sesuatu yang tidak membawa manfaat. Bercanda itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bisa menghibur. Bisa menghibur dan sebagainya. Iya. Tapi kalau sudah berlebih, Iya. nah, tidak. Nah, segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu lagu. Sesuatu yang bermanfaat pada satu waktu bisa jadi itu tidak bermanfaat pada waktu yang lain. Iya. Oke. Sesuatu yang dibenarkan pada satu waktu bisa jadi di waktu yang lain tidak dibenarkan. Saya beri contoh untuk yang terakhir ini. Kalau ada orang keliru lantas saya tegur, perlu atau tidak? Perlu. Tetapi waktu sholat Jumat, ada orang berbicara, ngobrol. Perlu Anda tegur? Tidak. Karena dilarang. Bukan tempatnya di situ ngomong. Walaupun itu benar. Iya. Kita terkadang tidak pilih tempat. Kalau tidak pada tempatnya, itulah seorang yang berakhlak luhur, yang percaya, itu memilih waktu, tempat, dan sasaran yang tepat. Kalau marahi istri di pesta, Ya, itu. kalau mau marahi Di rumah. di rumah, bercanda di tempat orang ngaji, Iya. tidak. Tapi kalau di tempat pesta Anda mau Iya. bercanda ya boleh aja. Jadi sifat orang-orang yang beriman, yang baik imannya itu kalau mereka mendengar sesuatu yang bukan pada tempatnya, mereka tidak hiraukan. Dan mereka berkata kepada yang melakukan itu, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami aktivitas kami. Dan silahkan kalau kalian mau melakukan aktivitas kalian, silahkan juga. Jangan marah kalau kami tinggal. Kami ada pekerjaan lain. Iya. Salamun alaikum. Kita berpisah dengan menonjolkan keselamatan. Ya. La nabril jahilin. Kami tidak ingin bersikap dan melayani orang-orang jahil. Orang jahil itu picik terhadap orang yang tidak sekepercayaan dengan kita. Berbeda. Kita akan berkata kepadanya, lakum dinukum Walian. selamat. Kalian, kita nanti Tuhan yang memutuskan siapa di antara kita yang benar. Boleh jadi saya, boleh jadi kamu yang benar, dan seterusnya. Itu aman dunia ini. Kedamaian itu terjadi pada saat Anda tidak mengganggu. Oke. Baru di sini ada hal yang penting.
Dia katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk. Memberi petunjuk siapa yang engkau cintai. Apa maksudnya? Petunjuk itu ada dua macam. Bisa memberitahu sambil mengantar. Saya mau ke Blok M. Anda tidak tahu, saya beritahu mau ke Blok M, jalan terus kanan dapat Blok M. Itu memberi petunjuk. Ada lagi, saya mau ke Blok M. Bagaimana? Mari saya antar. Diajak gitu ya. Diajak naik di mobil saya. Itu juga memberi petunjuk namanya. Nah, di sini kamu tidak bisa memberi petunjuk dalam arti kamu tidak bisa menjadikan seorang itu muslim. Tidak bisa. Tapi kamu bisa memberitahu dia. Nah, ini ayat, saya kira begini. Ada yang menjadikan ayat ini berbicara tentang paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Ya, bahwa Abu Thalib itu dalam riwayat dikatakan dia waktu mau wafat, Nabi minta dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi beliau tidak mau. Nah, tidak diketahui kenapa tidak mau. Gitu. Ada yang berkata tidak mau, jangan sampai dia ini makin diganggu Nabi Muhammad. Ada yang berkata memang dia tidak mau. Betapapun saya tidak senang membahas riwayat ini. Kenapa? Karena Abu Thalib, paman Nabi itu jasanya terlalu besar terhadap Nabi. Kalaupun dia masuk neraka, ya toh? Kira-kira Nabi perasaannya Seperti akan rela pamannya dikatakan ini? Tidak ya? Iya. Diem aja dong. Iya. Serahkan pada Allah. Itu sebabnya ada hadis Nabi menyatakan begini. Orang-orang yang sensitif perasaannya. Hadis Nabi itu berkata begini. Seandainya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Ini perandaian ya. Ada ulama tidak menyebut nama Fatimah. Dia bilang walaupun perandaian tidak wajar kita menyebut perandaian dengan menyebut namanya. Karena ketersinggungan. Menjaga perasaan. Menjaga Ada orang-orang perasaan, sekarang bicara bapak Nabi masuk neraka ini, bapaknya ibunya masuk neraka ini tidak etis. Iya. Surga neraka Tuhan punya ini. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan tapi Allah yang akan memberi petunjuk, Allah yang akan mengantar orang itu masuk surga atau neraka, dan Dia yang maha mengetahui siapa orang-orang yang dapat petunjuk. Nah, itu sebabnya ulama juga berkata begini, seorang muslim itu bisa jadi muslim karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa juga dia muslim karena dia merasa bahwa saya percaya Tuhan. Dari segi syariat, saya tidak bisa berkata dia muslim. Iya. Karena dia tidak mengucapkan dua Sama-sama kalimat syahadat. Tapi dari segi Tuhan kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu hati. Hanya Allah yang tahu hatinya. Satu orang berjasa pada Anda. Lantas Anda mau mati dia. Anda mau bersangka buruk terhadap. Tidak etis. Taruh aja di dalam hati. Tapi jangan ucapkan itu. Gitu. Wa qalu innattabi'ul huda ma'ak nutakhattafu min ardina. Orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu berkata begini. Kalau kami mengikuti petunjukmu dan masuk Islam, kami akan diculik dan diasingkan dari negeri kami. Terus dijawab oleh Allah, bukankah kami telah memantapkan tempat tinggal mereka di suatu tempat di Mekah, negeri yang haram, negeri yang terhormat, yang penuh dengan kedamaian, yang di sana didatangkan aneka buah-buahan. Yang pertama, Mekah itu negeri aman. Sampai-sampai kalau ada seorang anak menemukan pembunuh ayahnya di sana, dia tidak akan ganggu. Sampai dia keluar batas. Bukan cuma manusia, burung pun Anda tidak boleh ganggu. Tuhan sudah menjadikan kota itu kota aman. Dan ada satu hal lagi yang menarik sekali. Di sana dikumpulkan buah-buahan segala sesuatu. Itu Mekah gersang. Ada pohon manggis di sana? Nggak ada. Yang ada korma.
Tapi coba Anda pergi ke Mekah sekarang. Ada manggis, ada apa? Ada segalanya. Ada segalanya. Ya, walaupun nggak tumbuh di situ. Walaupun tidak tumbuh di situ. Ah, ini ayat ini berkata, tempat itu segala buah-buahan Ya. ada di sana. Ya. Luar biasa ya. Kira-kira Nabi Muhammad bisa tahu itu selaku manusia biasa? Tidak Ya, mungkin. mungkin. Ya. Baik Bapak, mungkin nanti kita Oke, akan lanjutkan oke, kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami sejenak. Kita akan kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Kita bisa bertanya begini, bagaimana ahlul kitab yang menghormati, ya kan? Iya. Menghormati kaum muslim, menghormati kitab suci, tapi dia tetap di dalam Agamanya. keyakinannya. Orang semacam ini kita serahkan pada Tuhan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sedikit yang bisa kita petik dari uraian Bapak Quraisy, yaitu sebagai orang yang beriman seharusnya jika kita mendengar sesuatu yang tidak pada tempatnya, sebaiknya kita langsung tinggalkan. Dan juga sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa menjaga perasaan manusia lainnya, begitu ya Pak ya. Tadi masih tersisa 2 ayat lagi Pak, Oke, silahkan kita lihat dilanjutkan. sekarang. Ini lanjutannya berkata, sekian banyak negeri yang penduduknya angkuh, tidak mensyukuri nikmat Allah, berfoya-foya dengan kekayaan yang mereka miliki. Coba renungkan, pandanglah bagaimana keadaan negeri-negeri itu setelah itu. Saya mau beri contoh, Al-Quran ada, dulu ada suatu negeri di Yaman, Sabah, Ini sabar. negeri Sabah. Itu kaya raya. Ada bendungannya mengairi sawah-sawah. Sampai digelar Yaman itu Al-Yamanus Sa'id, Yaman yang bahagia. Tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka foya-foya. Mereka tidak memelihara negeri ini. Apa jadinya? Hancur. Hancur, rakyatnya, masyarakatnya terpencar-pencar. Keutuhan negaranya menjadi tercabik-cabik. Nah, itu dia. Ingat itu, kita juga sebagai bangsa harus ingat itu. Kalau kita tidak memperhatikan, tidak mau mensyukuri ini, tercabik-cabik kita. Tercabik-cabik kita. Kita sekarang berjuang negara kesatuan. Itu harga mati. Tapi jangan hanya bilang harga mati. Iya. Harus usahakan, harus bekerja, hindari percekcokan, hindari fitnah, hindari ini. Lihatlah, tempat mereka tidak lagi didiami oleh orang. Serahkan. Dan lalu diingatkan pada ayat yang terakhir yang akan kita terangkan ini. Allah tidak membinasakan suatu negeri sebelum Allah mengutus seorang yang memberi ingat. Kalau dulu boleh jadi mengutus rasul. Sekarang mengutus pewaris-pewaris rasul. Mengutus pemimpin-pemimpin yang mengingatkan dan memberi tuntunan. Kita sekarang tidak ada rasul, tapi kita harus punya pemimpin. Ya toh? Boleh jadi pemimpin itu yang eksekutif, boleh jadi yang legislatif seperti Anda. Jangan memberi contoh yang buruk. Wa ma kunna muhlikul qura illa wa ahluha zalimun. Kami sama sekali, firman Allah, tidak akan membinasakan suatu negeri kecuali kalau penduduknya bersikap aniaya. Saya kira itu. Baik, mungkin Mas Luki ada pertanyaan pada Saya Pak tadi Quraisy. penasaran Pak Quraisy mengenai bagaimana ahli-ahli kitab yang memang mereka soleh ya, artinya mengimani kitabnya dan sudah beribadah melalui kitab yang sebelumnya, tapi percaya kepada Al-Quran. Tapi dia tetap di agamanya gitu. Jadi mungkin apa tidak masuk Islam atau Muslim, tapi dia tetap mengimani itu kitabnya gitu. Itu bagaimana ya? Kan mereka orang baik juga kan? Persoalannya, kalau Anda berkata dia mengimani Al-Quran, pasti dia percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi. Iya. Ya kan? Iya. Pasti dia percaya Pasti percaya. bahwa agama yang lalu itu benar pada masanya, tetapi ada perkembangan baru agama ini yang benar. Kita bisa bertanya begini, bagaimana ahlul kitab yang menghormati
Ya kan? Iya. Menghormati kaum muslim, menghormati kitab suci, tapi dia tetap di dalam Agamanya. keyakinannya. Orang semacam ini kita serahkan pada Tuhan. Karena boleh jadi ada di antara mereka yang ingin mendapatkan kebenaran tapi tidak menemukannya. Jalan yang paling baik dalam konteks hubungan antar pemeluk agama adalah jangan saling menyalahkan. Iya. Ya. Lakum dinukum Waliyadin. boleh jadi Anda benar, boleh jadi saya yang benar. Kita serahkan pada Tuhan yang aman itu, damai Iya. itu. Kalau antar umat belainan agama begitu, mestinya antara umat Islam lebih-lebih lagi. Lebih lagi. Lebih Iya. lagi. Baik, ini ada pemirsa yang ingin bertanya juga kepada Pak Quraish. Kita simak dulu pertanyaannya di layar kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Sulistiani. Di sini saya mau bertanya, Pak, apakah negeri-negeri yang telah Allah binasakan itu nantinya akan dihuni oleh kaum berikutnya? Terima kasih. Ada yang masih didiami, ada yang tidak. Misalnya, yang sudah dihancurkan tapi didiami sampai sekarang itu misalnya Yaman, Sabah. Hadir Masih maut didiami, kan? di mana ya masih ada orang. Masih ada ini. Walaupun keutuhan bangsanya yang dulu sudah terpencar-pencar. Sebagian dari penduduknya itu sudah ada ke berbagai negeri. Ada sebagian yang ada di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang sudah terpencar-pencar. Nah, tapi ada juga negeri-negeri yang sudah tidak di ini. Nah, salah satu di antaranya yang kita bisa kemukakan adalah kaum Ad. Ad itu sangat angkuh. Dia membangun suatu negeri yang bangunannya itu belum pernah dibangun oleh seorang manusia sebelumnya. Sudah hancur. Walaupun dalam perkembangan akhir itu melalui satelit ditemukan tempat itu. Tidak berpenghuni, tetapi bekas-bekas bangunan yang tinggi-tinggi itu ditemukan di bawah tanah. Jadi ada yang dibinasakan secara total, negerinya sudah tidak bisa ditinggali, sudah tidak ada tumbuhan lagi di sana. Ada juga yang masih bisa ditinggali. Saya kira itu. Ini saya tertarik mengenai Al-Quran tadi ya Pak ya. Nah ini memang kalau kita perhatikan di Al-Quran ini berulang-ulang ya Pak ya. Ya. Seperti tanda-tanda hari kiamat, petunjuk menjadi orang yang beriman, itu berulang-ulang kali itu. Kenapa seperti itu? Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh manusia. Oke? Katakanlah kita punya teman 10 orang. Oke? Saya nasihati semuanya. Yang satu sudah bagus. Yang kedua yang belum ini perlu saya ulang lagi. Iya. Yang ketiga saya Iya. perlu ulang lagi. Iya. Ada masa, ini sudah baik semuanya. Tapi ada masa lain kan yang belum baik. Ada yang sudah baik masih kurang. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Padahal sudah beriman, padahal kan Minta lagi, iya kan? Ada orang Nabi diperintahkan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Apa kotor sebelumnya? Bisa berarti tingkatkan kebersihannya. Pelihara terus kebersihannya. Jadi itu karena dia kitab dakwah, Iya. bukan kitab ilmu. Kita juga sering menyebut Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya Pak ya. Betul, pedoman hidup. Dia memberikan Anda tuntunan, mendetail bagaimana kawin, Iya. Semua Bagaimana diatur berdagang? di dalam. Waris semua. iya, bagaimana bermusyawarah, Iya. Iya. kan ada tuntunannya. Ya. Gitu. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali sesi pertanyaan, masih boleh bertanya. Nanti pemirsa juga akan ada yang bertanya kepada Pak Quraish, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Saya sering berkata, menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Iya. Itu sebabnya orang berkata, kita di Indonesia berkata, Tuhan tidak tidur. Iya. Ya, Biarin dulu. ada waktunya. Dia sering membiarkan supaya orang sadar.
dalam tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah bahas mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kitab dakwah, dan juga petunjuk bagi orang yang beriman. Dan ini Mas Luki mungkin mau bertanya dulu sebelum Bapak mungkin lanjutkan. beda konteks tapi sedikit gitu. Ini Pak Gores. Jadi pengalaman pribadi saya dalam proses pencarian saya dalam meningkatkan God consciousness saya gitu. Banyak sekali masukan kan, terutama kalau saya lihat tuh hadis-hadis kan banyak sekali. Saya bukan pada tempatnya saya bisa memilah yang ini yang doif ini, karena saya tidak punya ilmu ke situ kan. Tapi karena banyak pendapat dan banyak golongan dan saya belajar di beberapa tempat, sampai akhirnya saya mulai pusing. Saya berpikir bahwa saya ingin kalau Al-Quran kan tetap itu terus kan, artinya udah nggak ada versi-versi lain. Jadi saya bilang saya pokoknya mau lihatnya dari di tafsir dan Quran saja. Oh nggak bisa begitu, karena harus sebagai guidance Al-Quran itu ada hadisnya. Saya bilang masalahnya kadang-kadang hadisnya yang ini bilang benar, yang ini bilang doif, ini bilang salah, saling tunjuk-menunjuk yang mana benar. Itu apakah saya salah kalau saya berpedoman khusus pada Al-Quran walaupun harus pakai hadis juga, cuman bingung gitu. Iya. Saya kira begini, memang kita tidak bisa memisahkan undang-undang dari penjelasan undang-undang, ya kan? Betul, ya. Ini karena dari DPR ini kita. Al-Quran undang-undang, ada penjelasannya. Penjelasannya itu adalah hadis Nabi. Tapi hadis Nabi memang tidak semua benar. Kita harus pilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi kita tidak semua kita dapat memilahnya. Maka kita mencari tahu siapa ahlinya. Jangan bertanya pada orang yang tidak tahu. Di sini kembalikan kepada hati Anda. Yang mana menurut saya benar setelah Anda menilai atau mengetahui bahwa ini orang yang berkompeten. Semua merujuk kepada Nabi. Karena itu semua perbedaan dalam ajaran Islam selama tidak menimbulkan pertentangan itu dapat ditoleransi. Nah, ini sekarang toleransi itu yang kurang. Iya kan? Ya. Pak, ini juga tadi di ayat 54. Ini kan sempat dikatakan mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Kenapa kitab-kitab yang lain tidak disebutkan di situ? Karena ini berbicara tentang orang-orang yang diberi Alkitab. Ahlul kitab itu kalau dalam istilah Al-Quran adalah Yahudi dan Nasrani. Kenyataannya juga ketika itu di masyarakat Mekah adalah ada orang Yahudi dan Nasrani. Memang kemudian oleh ulama-ulama dikatakan semua yang memiliki kitab suci bisa diperlakukan sama dengan yang memiliki dengan Yahudi dan Nasrani. Karena itu misalnya, saya akan beri contoh. Ada ulama, Syekh Muhammad Abduh, berpendapat begini. Al-Quran membolehkan kita memakan sembelihan ahlul kitab. Betul? Orang Yahudi sembelih, boleh kita makan. Orang Nasrani sembelih kita makan. Bagaimana kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani? Bagaimana itu? Syekh Muhammad Abduh berkata, ada pertanyaan dari Indonesia dikirim ke Mesir. Kami di Indonesia ini, kami di Jawa, istilahnya dulu Jawa. Kami di Jawa ini ada orang-orang non-Muslim dari orang-orang Cina, orang-orang ini menyembelih. Boleh enggak kami makan? Kalau menurut teks, dia bukan Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh. Nah, tapi oleh Syekh Muhammad Abduh dikatakan, selama mereka percaya pada Tuhan, boleh, ditoleransi. Nah, tapi itu pendapat kan? Ada yang tidak berpendapat. Ada bahkan yang keras berpendapat, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh dimakan. Katanya karena tidak baca bismillah. Tapi itu tidak diterima oleh mayoritas ulama. Tapi ada yang berpendapat demikian. Bagaimana sikap kita? Kalau Anda mau demikian silahkan. Jadi apa? Kalau kita bicara Al-Quran atau kita melihat Al-Quran, rasanya Al-Quran ini tidak cerewet ya. Bapak, ini masih ada satu pertanyaan dari pemirsa. Seperti biasa kita lihat dulu pertanyaannya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Quraisy, Allah mengatakan bahwa negeri atau orang yang melakukan kezaliman sepanjang hidupnya, mereka akan dibinasakan
oleh Allah. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan kezaliman. Apakah mereka akan dibinasakan? Apakah sudah ada tanda-tandanya sekarang? Sudah terlihatkah tanda-tanda itu? Oh, banyak sekali terlihat tanda-tanda itu. Peradaban ada yang hancur enggak? Iya. Jangan jauh-jauh, kita lihat. Komunisme pernah tumbuh di Rusia atau tidak? Iya, Hancur enggak? hancur. Jadi bisa negerinya yang dihancurkan, gempa menghabiskan mereka, bisa sistem yang ada di situ yang dihancurkan. Karena kezaliman ini. Atau mungkin memang belum sampai, misalnya saya berpendapat kok Israel nyerangin itu terus nggak hancur-hancur. Mungkin belum, mungkin di zaman saya, umur saya belum. Mungkin nanti cucu Ya, saya bisa jadi. Itu. Seperti itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sering berkata, menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Iya. Itu sebabnya orang berkata, kita di Indonesia berkata, Tuhan tidak tidur. Iya, Ya, toh. dibiarin dulu. Ada waktunya. Dia sering membiarkan supaya orang sadar. Kalau dia biarkan sudah tidak mau sadar, baru dia jatuhkan sanksi. Baik. Mungkin nanti masih ada pertanyaan lagi, kita lanjut di segmen berikutnya, Pak Quraisy. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Allah mengutus Rasul kepada setiap masyarakat, dimanapun. Di Indonesia pernah ada, tapi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Selama ada masyarakat, pasti ada tuntunan. Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di segmen kelima, segmen di akhir. Ya, ada pertanyaan lagi nih, kota-kota atau negeri seperti apa sih Pak yang dahulu ini dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus Rasulnya? Allah mengutus Rasul kepada setiap masyarakat, dimanapun. Di Indonesia pernah ada, tapi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Selama ada masyarakat, pasti ada tuntunan Tuhan. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu negeri kecuali pernah ada. Jadi di Indonesia pernah ada. Harus pernah ada. Cuma tidak diceritakan. Hanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Nah, sekarang ada, tapi bukan nabi. Ya. Tapi pemberi peringatan. Jadi tidak ada. Karena Allah tidak menjatuhkan sanksi sebelum orang tahu. Itu prinsip hukum. Iya, namanya nggak tahu. Karena itu dia beri akal, dia beri peringatan, dia beri utus Rasul. Supaya tahu. Kalau sudah tahu lantas melanggar itu. Kalau tidak tahu melanggar tidak apa-apa. Baik. Baik. Mungkin bisa kita lanjut ke kesimpulannya. Kita Pak. lihat kesimpulan. Ya. Al-Quran tidak turun seluruh ayat-ayatnya sekaligus. Tetapi sedikit demi sedikit agar lebih mudah dihafal, lebih mudah difahami, dan lebih mudah diamalkan. Dan lebih bisa berulang-ulang penjelasan-penjelasannya. Allah melalui Al-Quran mengulang-ulang dan menganekaragakan penjelasannya, sekali dengan menyentuh hati, dikali lain dengan argumen yang meyakinkan nalar, kali ketiga melalui perumpamaan, dikali keempat dengan pengulangan dan pemaparan kisah dan sejarah. Itu semua bertujuan untuk menarik orang kepada kebenaran. Muslim yang baik tidak akan larut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan selalu mencari jalan kedamaian serta menghindar dari kepicikan dan kejahilan. Nabi Muhammad tidak mampu menjadikan seseorang tunduk dan patuh secara tulus menerima ajaran Islam. Beliau hanya mampu menyampaikan dan mengajak. Kita juga sekarang mestinya begitu. Kita sampaikan, mau terima baik, tidak mau terima, jangan paksa orang. Jangan pakai gini-gini. Apalagi, ya toh. Okay. Kekerasan. Ada dua macam hidayat keagamaan. Yang pertama, hidayat atau petunjuk dalam arti menyampaikan kepada pihak lain ajaran agama dan memberi contoh penerapannya. Itu hidayat. Hidayat yang kedua adalah yang menjadikan seseorang mampu melaksanakan hidayat. Itu hanya Tuhan.
Tuhan menjadikan Anda mampu kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, Anda tidak mampu. Tetapi saya bisa beritahu Anda, tapi saya tidak mampu memaksa Anda. Sebelum kehadiran Nabi Muhammad, masyarakat Arab telah sepakat menjadikan Mekah dan sekitarnya sebagai daerah bebas penganiayaan, bahkan daerah aman bagi semua pihak. Sampai-sampai bila seseorang menemukan pembunuh ayah dan anaknya, karena itu sudah sepakat. Jangan sampai ada yang beralasan bahwa oh saya mau bunuh dia, saya mau ini, tidak. Itu sebabnya juga mungkin pengalaman banyak orang. Kalau Anda sibuk dalam negeri, pergi ke Mekah, Anda terasa tenang ya. Iya. Terbebas dari kesibukan ini. Mhm. Karena itu negeri yang aman, damai. Itu saya kira beberapa kesimpulan. Baik, semoga informasi ini, penjabaran ini bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Insya Subhanahu wa Allah, taala. insya Allah. Mas Luki, terima kasih banyak Sama-sama. sudah menemani kita di sini, dan Bapak Quraish, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, itu dia tadi, semoga kita dapat menimba ilmu kembali esok hari di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga semuanya lancar, dan saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.